Halo Sobat Kang Dergi. Seringkali kita melakukan sesuatu dengan sama sekali tanpa sadar. Hal-hal seperti berbohong, melamun atau bengong, mungkin adalah hal yang jika kita ditanya mengapa kita melakukannya, kita tidak tahu. Bidang ilmu sains adalah ilmu yang akan mengupas berbagai misteri kehidupan, dan apa berbagai penyebab di baliknya. Karena tak hanya hal yang esensial saja yang penting untuk dicari penyebabnya, namun, ilmuwan tak hanya tertarik soal struktur atom dan sejenisnya, tetapi ilmuwan juga tertarik dengan kebiasaan atau perilaku manusia yang aneh. Berikut adalah beberapa contoh perilaku sehari-hari, terkadang merupakan perilaku aneh, yang secara tak disadari ternyata ada sebabnya. Berikut videonya telah kami rangkum. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, agar kita makin semangat menyajikan video-video unik dan menarik untuk Anda. Number 10. Berbohong. Banyak hal yang ternyata membuat kita sadar, bahwa manusia pasti tak pernah lepas dari kebohongan. Tentu sudah tak terhitung berapa kali kebohongan kecil, bahkan besar, sudah kita lontarkan entah sadar ataupun tidak. Hal ini cukup menarik bagi para ilmuwan untuk menelitinya. Dari beberapa analisis, ditarik kesimpulan yang diambil dari faktor psikologis, bahwa, biasanya seseorang akan berbohong jika harga dirinya terancam. Namun kebohongan ini adalah kebohongan dengan tingkatan yang tinggi, di mana makin terancam harga diri, makin liar bohongnya. Namun hal ini tak selalu benar, karena menurut psikolog asal University of Massachusetts, bernama Robert Feldman, seringkali seseorang berbohong hanya karena ingin membuat situasi makin mudah. Jadi, kadang seseorang akan berbohong agar tidak menyakiti perasaan orang lain, atau menghindari kesalahpahaman. Number 9. Bergosip. Tak bisa dipungkiri, bergosip adalah hal yang lumrah dilakukan setiap orang, baik pria, maupun wanita. Bahkan ilmuwan berpendapat bahwa, gosip adalah, salah satu faktor yang membuat manusia bisa lebih dekat satu sama lain. Menurut seorang profesor psikologi, dari University of South Florida, bernama Jennifer Boson, saling membagi ketidaksukaan terhadap orang lain, justru mengembangkan ikatan antar mereka. Number 8. Mendadak lupa, hal penting. Pasti kita sering mengalami yang namanya lupa. Tahukah kamu, lupa adalah hal yang manusiawi. Namun seringkali kita melupakan hal-hal yang sangat fatal di waktu yang tidak tepat, seperti kita yang pergi ke dapur, tapi lupa akan berbuat apa, atau bahkan tiba-tiba, lupa ulang tahun pasangan sendiri. Namun jangan khawatir, menurut para ilmuwan, hal tersebut pun manusiawi. Banyak hal yang menyebabkan lupa, yang secara mendadak muncul ini, beberapa di antaranya adalah, stres, dan kurang tidur. Selain itu, distraksi juga bisa jadi salah satu hal yang memicu lupa mendadak. Bahkan, membuka pintu pun bisa membuat kita lupa, apa yang kita lakukan setelah buka pintu. Karena secara sederhana kita fokus akan pintu. Apakah kalian pernah mengalaminya? Number 7. Kebosanan. Kebosanan adalah hal yang cukup aneh, karena kita tentu menyadari bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dan hal tersebut tak habis-habisnya tersedia di dunia ini. Namun kita tetap merasa bosan. Ternyata menurut para ilmuwan, kebosanan memang bukan karena kita tetap melakukan hal yang sama terus-menerus tanpa henti. Kebosanan muncul karena kurangnya tujuan kegembiraan neurologis, yang membawa kita pada keadaan psikologis yang berupa ketidakpuasan, frustasi atau ketidaktertarikan terhadap apapun. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal Perspective on Psychological Science, beberapa orang bahkan punya kecenderungan untuk mudah bosan ketimbang orang lain. Seseorang yang merupakan penderita ADHD yang menjadikan seseorang menjadi hiperaktif, impulsif, serta susah memusatkan perhatian, akan lebih rentan mengalami kebosanan. Umur pun bisa jadi penyebab. Peneliti juga menemukan bahwa mereka yang sudah mulai dewasa tak akan cepat bosan ketimbang remaja.
Hal ini dikarenakan bagian otak bernama frontal cortex telah mencapai tahap terakhir dalam pendewasaan, dan hal ini membantu otak untuk lebih mawas diri. Number 6. Berpikir tentang kematian. Pernahkah Anda berpikir tentang kematian? Jika pernah, Anda sama dengan banyak sekali orang yang melakukan hal serupa. Hal ini menurut para ilmuwan adalah hal yang sangat umum dan cukup alami. Seseorang memang akan pernah memikirkan kematian dalam hidupnya, dan ini wajar. Menurut Pelin Kesebir, ilmuwan dari Center for Healthy Minds di University of Wisconsin-Madison, menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena otak kita yang sangat canggih. Otak kita membuat kita secara sangat sadar bahwa suatu saat kita akan meninggal. Hal ini akan jadi kecemasan bagi beberapa orang, namun bisa jadi sumber ketenangan batin dan kebijaksanaan. Number 5. Melakukan hal buruk. Meski sudah banyak diinformasikan menjadi barang yang berbahaya untuk dikonsumsi, banyak dari kita yang tetap saja merokok dan meminum alkohol. Tentu kita secara sadar mengaplikasikan hal buruk pada tubuh kita, namun ilmuwan ternyata memahami hal ini, dan membeberkan alasannya. Menurut seorang profesor bidang kesehatan umum di University of Alberta, yang bernama Cindy Jardine, di samping berbagai sifat genetik dalam kebiasaan perilaku adiktif, beberapa orang sangat suka terjun di perilaku berbahaya, karena mereka tidak memikirkan konsekuensinya, bukan karena mereka tidak mendapat informasi soal bahaya merokok atau alkohol, namun biasanya mereka memang tak akan memikirkan efek jangka panjang dan hanya memikirkan efek di masa sekarang, dan jangka pendek saja. Number 4. Melamun. Seberapapun Anda kuat untuk tetap fokus melakukan pekerjaan sehari-hari, selalu akan ada waktu bagi Anda untuk secara tak sadar melamun. Seringkali hal ini dipandang buruk, karena dianggap bisa membuat kesurupan, padahal faktanya justru sebaliknya. Melamun sebenarnya adalah hal yang baik, karena hal ini cukup vital untuk kreativitas dan pemikiran imajinatif. Para peneliti dari bidang ilmu neurosains menunjukkan bahwa melamun adalah fenomena di mana otak kita tak mau fokus ke rangsangan dari luar, yang sudah biasa kita terima, dan otak memilih untuk berimajinasi sendiri, dan meminimalisir fokus ke hal luar. Manusia biasanya menghabiskan 13% dari semua kegiatan untuk hanya sekedar melamun. Number 3. Bercukur. Manusia modern seringkali diidentikan dengan tubuh yang bersih dari bulu, baik pria dan wanita. Banyak yang punya rutinitas untuk bercukur di area-area tertentu di tiap harinya. Tidak bercukur seringkali dianggap masyarakat sebagai tidak menarik. Namun, bercukur ternyata tak melulu soal kultur, dan bagaimana pandangan masyarakat, meski masih tetap berhubungan. Dari aspek ilmiah, manusia modern telah meninggalkan cara mencari pasangan di manusia zaman purba, yakni dengan kandungan pheromones, yang terkandung di bulu manusia. Di masyarakat modern, sudah lebih banyak hal yang diperhitungkan untuk mencari pasangan, seperti fisik dan kepribadian. Bercukur pun, kini bisa meningkatkan penampilan fisik dan juga menonjolkan kepribadian. Jadi hal ini adalah hal yang akan selalu dilakukan hingga di masa depan. Number 2. Mengambil resiko. Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa banyak orang yang tertarik pada olahraga ekstrim? Padahal, hal itu bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal. Jika ada sesuatu yang tak beres, tidak bisakah kita hanya bersantai-santai di rumah saja? Ternyata tidak. Para psikolog menyatakan bahwa pengambilan resiko secara biologis muncul karena kebutuhan kita untuk mengesankan orang lain, terutama calon pasangan. Selain itu, melakukan kegiatan ekstrim juga merilis hormon adrenalin yang membuat kita senang, sekaligus meningkatkan kinerja otak dan degup jantung. Number 1. Bercinta. Tentu kita semua tahu, kalau bercinta, tentu tujuan utamanya adalah bereproduksi. Namun,
Ternyata seks punya tujuan lain, membuat manusia jadi makin unik dan beragam. Benar, dalam ilmu biologi, terdapat teori yang bernama hipotesis Red Queen, di mana seks bisa memberi kesempatan organisme untuk mencampurkan gen satu dengan gen lain, yang akhirnya memunculkan organisme baru dengan kombinasi yang unik. Hal ini membuat setiap manusia punya keunikan masing-masing.